Aku disiksa dan dihina oleh anak tiriku. Namaku, Nabila, gadis berusia 20 tahun yang lahir dan besar di sebuah desa kecil yang tenang. Meski kehidupan di desa sering dipenuhi kedamaian, ada sesuatu yang selalu menggelitik batinku. Sebuah kerinduan untuk melihat dunia luar mencari pengalaman dan peluang yang lebih besar. Di kampungku, lapangan pekerjaan tidaklah banyak. Sebagian besar orang hanya bekerja sebagai petani atau pedagang kecil-kecilan. Aku selalu merasa bahwa masa depanku di desa terbatas. Apalagi saat melihat teman-teman sebayaku yang sudah menikah dan menetap di sana. Aku adalah harapan terakhir orang tuaku. Kakak-kakakku, yang semuanya sudah berumah tangga, tidak lagi tinggal bersama kami. Orang tuaku menggantungkan harapan besar padaku, berharap aku bisa membantu mereka, terutama dalam hal finansial. Di saat yang sama, aku merasakan tekanan besar untuk membuat keputusan penting yang dapat mengubah hidup keluargaku. Aku tahu bahwa tinggal di desa tidak akan memberikan banyak perubahan bagi masa depanku, apalagi untuk membantu orang tua. Dengan modal ijazah SMA, tekad kuat, dan semangat yang tak terbendung, aku memutuskan untuk merantau ke kota. Keputusan ini tidaklah mudah. Orang tuaku khawatir melepas anak bungsu mereka ke tempat yang jauh dan asing. Tapi aku meyakinkan mereka bahwa ini adalah langkah yang harus aku ambil demi masa depan yang lebih baik. Hari itu, aku menaiki bus yang menuju kota. Perjalanan panjang itu terasa penuh harapan. Meski ada rasa cemas di hatiku. Kota besar yang selalu aku dengar dari cerita orang-orang seolah menjadi tempat impian. Meskipun aku tahu tantangannya tidak sedikit. Di dalam bus, aku terus membayangkan kehidupan seperti apa yang akan aku jalani di sana. Saat tiba di kota, suasananya sangat berbeda dengan desa. Segalanya terasa cepat dan ramai. Gedung-gedung tinggi menjulang, suara bising kendaraan di jalanan, serta hiruk-pikuk orang-orang yang berlalu lalang membuatku sadar bahwa aku benar-benar berada di tempat baru. Tidak ada lagi keheningan seperti di desa. Awalnya, aku sempat merasa tersesat. Seperti ikan kecil yang dilempar ke laut besar. Tapi, aku tidak boleh gentar. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk bertahan dan menemukan pekerjaan yang bisa membantuku mencapai mimpi. Selama beberapa hari pertama, aku sibuk mencari pekerjaan. Berbekal surat lamaran dan ijazah SMA, aku melamar ke berbagai perusahaan. Aku datang dari satu gedung ke gedung lain, mengantri bersama ratusan orang lain yang sama-sama mencari peluang. Namun, harapan-harapanku hancur setiap kali aku menerima penolakan. Alasan mereka hampir selalu sama, kami mencari kandidat dengan pengalaman lebih, atau posisi sudah terisi. Kekecewaan mulai menggerogoti semangatku. Aku menyadari bahwa dunia kerja di kota tidak semudah yang kubayangkan. Hanya berbekal ijazah SMA tidaklah cukup untuk bersaing di tengah kota yang penuh dengan orang-orang berbakat dan berpendidikan tinggi. Namun, aku tidak menyerah. Setelah hampir sebulan mencari tanpa hasil, aku mulai memutar otak untuk mencari alternatif. Suatu hari, aku melewati sebuah restoran kecil di pinggir jalan. Di jendela depan, ada tulisan, "Dicari pelayan." Aku tertegun sejenak. Pekerjaan sebagai pelayan tentu saja jauh dari impian awalku. Tapi aku tahu aku tidak bisa memilih dalam keadaan seperti ini. Tanpa pikir panjang, aku masuk ke dalam restoran dan bertanya apakah posisi tersebut masih tersedia. Pemilik restoran, seorang wanita parubaya yang tampak ramah, menanyakan beberapa hal tentang diriku. Tak lama kemudian, aku diterima bekerja sebagai pelayan di restoran itu. Pekerjaan ini tidaklah spesial. Aku harus melayani tamu, membersihkan meja, dan memastikan semua berjalan dengan baik di restoran. Gajinya juga tidak besar, namun ada satu keuntungan besar. Aku diberi fasilitas tempat tinggal dan makan gratis. Dengan begitu, aku bisa menghemat uang untuk kebutuhan lainnya. Meski ini bukan pekerjaan yang aku impikan, setidaknya aku bisa bertahan di kota ini. Rutinitasku mulai terbentuk.
Setiap pagi aku bangun, menyiapkan diri untuk bekerja, dan menghabiskan hari-hariku melayani pelanggan restoran. Kehidupan di kota besar memang tidak mudah, tapi aku mulai beradaptasi. Aku menikmati kesibukan yang terus berjalan tanpa henti, meski kadang rasa lelah seringkali menimpaku. Malam hari adalah waktu istirahatku. Aku sering merenung di kamar kosku yang kecil. Namun, di tengah kelelahan itu, aku tetap merasa optimis. Aku masih muda, dan masa depanku masih panjang. Selama aku mau berusaha, aku yakin jalan akan selalu terbuka. Hingga suatu hari, sebuah pertemuan tak terduga mengubah arah hidupku. Hari itu seperti biasa, aku melayani pelanggan di restoran. Seorang pria tua yang tampak berwibawa datang untuk makan siang. Dia sering datang ke restoran ini, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Setelah selesai makan, pria itu meninggalkan tasnya di atas meja tanpa sengaja. Aku yang menyadarinya langsung bergegas mengambil tas tersebut dan mengejarnya ke pintu. "Pak, tasnya tertinggal," panggilku dengan suara cukup keras. Pria itu berbalik dan tampak terkejut. Wajahnya berubah lega ketika melihat aku memegang tasnya. "Wah, terima kasih sekali, Dad. Saya benar-benar tidak sadar tadi," katanya dengan senyum hangat. Pria itu tampak tenang dan sopan, berbeda dari pelanggan lain yang kadang tergesa-gesa. "Sama-sama, Pak. Tidak apa-apa," jawabku dengan sedikit canggung. Setelah itu, dia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Harun. Ternyata, Pak Harun adalah seorang pengusaha sukses di kota ini. Kami mulai berbincang singkat, dan tanpa aku sadari, ada sesuatu dalam pertemuan ini yang membuatku merasa ada hubungan baik yang terjalin. Seiring berjalannya waktu, hubunganku dengan Pak Harun semakin akrab. Setiap kali beliau datang ke restoran, kami selalu meluangkan waktu untuk berbincang. Meski dari luar Pak Harun terlihat seperti pria yang hidupnya sempurna, seorang pengusaha sukses yang terhormat di kota. Namun di balik itu, ada cerita yang berbeda, lebih dalam dan penuh luka. Pak Harun, seorang pria berusia 58 tahun, memiliki penampilan yang terjaga. Rambutnya sebagian besar sudah memutih, tapi rapi, dan posturnya masih tegap untuk pria seusianya. Setiap kali ia berbicara, suaranya tenang, bijaksana, dan penuh wibawa. Di balik semua itu, ada rasa kesepian yang tak bisa ia sembunyikan. Kematangan usia dan kesuksesannya dalam bisnis tidak bisa menutupi fakta bahwa ia merasa kosong di dalam hatinya. Setiap kali duduk di salah satu meja di restoran tempatku bekerja, Pak Harun sering memesan teh hangat dan makanan sederhana, lalu mulai bercerita tentang kehidupannya. "Aku sudah hidup cukup lama, Nabila, tapi seiring berjalannya waktu, aku merasa semakin jauh dari keluargaku sendiri," ucapnya pada suatu sore saat hujan rintik-rintik di luar. Pandangannya menerawang jauh, seolah mengenang masa lalu yang tak mungkin kembali. Aku, yang berdiri di sampingnya sambil membersihkan meja, hanya mengangguk pelan, mendengarkan dengan penuh perhatian. Meski kami memiliki perbedaan usia yang cukup jauh, ada sesuatu tentang cara Pak Harun berbicara yang membuatku merasa dekat dengannya. Seolah-olah aku bisa merasakan beban di hatinya. Cerita-ceritanya perlahan membentuk gambaran tentang siapa sebenarnya Pak Harun. "Fatimah, istriku," suaranya tersendat saat menyebut nama itu. "Dia meninggalkanku 2 tahun yang lalu. Kami menikah selama lebih dari 20 tahun. Rasanya seperti sebagian besar hidupku hilang saat dia pergi." Matanya tampak berkaca-kaca, meskipun ia berusaha menahannya. Aku tahu dari caranya bercerita, bahwa kehilangan istrinya adalah pukulan berat baginya. Fatimah, menurut ceritanya, adalah sosok wanita yang sangat dihormati dan dicintai oleh dia dan anak-anaknya. Ia tidak hanya menjadi istri yang baik, tetapi juga ibu yang penyayang bagi ketiga anak mereka. Ketika Fatimah meninggal dunia akibat penyakit jantung mendadak, Pak Harun seolah kehilangan fondasi hidupnya. Rumah yang dulu dipenuhi oleh canda tawa kini terasa hampa dan sunyi. Anak-anaknya, yang semula sangat dekat dengannya, perlahan menjauh, larut dalam kesibukan mereka sendiri. Pak Harun mempunyai 3 anak.
Anak pertamanya, Arif, berusia 22 tahun, seumuran denganku. Meskipun Arif sudah dewasa, Pak Harun seringkali merasa bahwa hubungan mereka tidak lagi seperti dulu. Arif kini sibuk dengan pekerjaannya, dan tampaknya lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Pak Harun bercerita, Arif dulu anak yang sangat dekat dengan ibunya. Setelah Fatimah meninggal, dia berubah. Dia lebih banyak diam dan menghabiskan waktu di luar, seolah dia mencoba melarikan diri dari kenangan yang ada di rumah. Dua anak lainnya adalah sepasang anak kembar, Nadia dan Nadine, yang saat ini masih bersekolah di kelas 3 SMA. Meskipun mereka tinggal di rumah, Pak Harun merasa ada jarak di antara mereka. Nadia dan Nadine, lanjutnya dengan senyum tipis yang menyiratkan kasih sayang seorang ayah. Mereka anak-anak yang cerdas, mereka masih muda, masih mencari jati diri. Kadang aku merasa mereka juga menjauh dariku, terlalu sibuk dengan teman-teman mereka, terlalu larut dalam kehidupan remaja mereka sendiri. Meskipun Pak Harun memiliki 3 anak, ia merasa kesepian di rumah. Sejak Fatimah meninggal, suasana rumah menjadi dingin dan terasa kosong. Anak-anaknya, meskipun tinggal serumah, tampak lebih memilih dunia mereka sendiri. Mereka sibuk dengan pendidikan, pekerjaan, dan teman-teman mereka, jarang meluangkan waktu untuk berbicara atau menghabiskan waktu bersama Pak Harun. Dan inilah yang membuat kesepian Pak Harun terasa semakin mendalam. Ia merasa diabaikan oleh orang-orang yang seharusnya paling dekat dengannya. Aku hanya bisa mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada perasaan iba di hatiku, mendengarkan kisah kesepian Pak Harun. Dalam setiap kalimatnya, aku merasakan bagaimana ia merindukan keluarganya. Bagaimana ia ingin kembali ke masa di mana mereka semua bersama-sama, penuh cinta dan kebersamaan. Meski aku hanyalah seorang pelayan di restoran sederhana ini, Pak Harun selalu memperlakukan aku dengan hormat. Di matanya, aku bukan sekadar gadis desa yang bekerja di kota, tapi pendengar yang ia butuhkan. Mungkin, karena aku adalah orang yang netral, seseorang yang tidak memiliki kepentingan apapun dalam hidupnya, Pak Harun merasa nyaman berbicara denganku. Aku tahu ini bukan salah mereka, lanjut Pak Harun, menyebut anak-anaknya. Mereka sedang tumbuh. Mereka punya hidup mereka sendiri. Tapi kadang, aku berharap bisa kembali ke masa-masa di mana kami semua duduk di meja makan, tertawa bersama, tanpa kekhawatiran akan masa depan. Setiap kali Pak Harun berbicara tentang keluarganya, aku melihat kilasan dari rasa cintanya yang begitu besar kepada mereka. Meski anak-anaknya mungkin tidak lagi memperhatikan seperti dulu, Pak Harun tetap menyimpan harapan bahwa suatu hari, keluarganya akan kembali utuh, meski mungkin tidak pernah sama seperti dulu. Aku berusaha mengerti mereka, Nabila. Lanjutnya, aku tidak ingin memaksa mereka untuk selalu ada di sisiku. Tapi, kesepian ini rasanya sulit untuk dilawan. Aku mengangguk, memahami perasaannya. Mungkin mereka hanya butuh waktu. Pak, anak-anak, seiring bertambahnya usia, kadang mereka ingin menemukan dunia mereka sendiri. Tapi saya yakin, mereka masih peduli pada Bapak. Pak Harun tersenyum tipis. Kau benar, Nabila. Mereka pasti masih peduli. Mungkin aku hanya terlalu merindukan masa lalu. Di balik wajah bijaksana Pak Harun, aku bisa merasakan luka yang masih belum sembuh. Kehilangan istrinya dan perubahan dalam hubungan dengan anak-anaknya telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam dirinya. Meskipun ia seorang pengusaha sukses, ternyata kekayaan dan keberhasilan tidak bisa mengisi kekosongan emosional yang ia rasakan. Tanpa disadari, percakapan kami hari itu menjadi salah satu dari banyak momen yang mempererat hubungan kami. Pak Harun menemukan kedamaian dalam obrolan sederhana ini, dan aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan pelayan dan pelanggan. Setiap kali kami berbicara, aku semakin mengenal sosok Pak Harun, seorang pria yang tangguh dari luar, namun begitu rapuh di dalam. Aku juga mulai merasa bahwa pertemuan kami bukanlah kebetulan, melainkan takdir yang mempertemukan dua jiwa yang membutuhkan satu sama lain.
Keakraban antara aku dan Pak Harun semakin tumbuh seiring berjalannya waktu. Awalnya, hubungan kami hanyalah antara seorang pelayan dan pelanggan, tetapi lambat laun, kami saling menemukan kenyamanan satu sama lain. Suatu sore, ketika restoran sudah sepi dan aku sedang membersihkan meja terakhir, Pak Harun datang seperti biasa. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia memandangku. Wajahnya tampak lebih serius, bahkan sedikit cemas, seperti ada sesuatu yang berat di hatinya. "Nabila," suaranya lembut namun bergetar sedikit, "aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu yang penting." Aku berhenti sejenak, menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa itu, Pak?" tanyaku, merasa ada sesuatu yang besar akan ia katakan. Pak Harun menarik napas dalam, lalu duduk di salah satu kursi. Dia menatap mataku dengan pandangan yang penuh makna, seolah-olah sedang mempertimbangkan kata-kata yang tepat. Setelah beberapa saat, dia berbicara. "Aku sudah memikirkannya untuk waktu yang lama," katanya, suaranya sedikit bergetar. "Nabila, aku tahu ini mungkin terdengar aneh bagimu, tapi aku ingin memintamu untuk menjadi istriku." Seperti petir di siang bolong, kata-katanya membuatku terdiam. Aku mematung, terkejut dan bingung. Apa yang baru saja ia katakan? Lamaran? Menjadi istrinya? Berbagai pikiran langsung berputar di benakku. Perbedaan usia yang sangat jauh. Kenyataan bahwa dia sudah memiliki 3 anak yang semuanya hampir seumuranku. Dan tentunya juga posisiku yang hanya seorang pelayan di restoran ini. "Pak Harun?" Aku hampir tidak bisa menemukan kata-kata untuk diucapkan. "Anda serius?" Dia mengangguk pelan, dengan tatapan penuh ketulusan. "Aku tahu, Nabila. Aku tahu ini tidak mudah bagimu. Aku sudah memikirkan semua hal. Perbedaan usia, anak-anakku, dan bahkan situasi kita. Tapi aku tidak bisa menutup mata atas perasaan ini. Aku merasa damai saat bersamamu. Kehadiranmu mengisi kekosongan yang selama ini kurasakan." Aku terdiam, masih mencerna semua yang ia katakan. Di satu sisi, ada perasaan kagum dan hormat terhadap Pak Harun. Tapi di sisi lain, aku merasa bingung. Bagaimana mungkin aku, seorang gadis desa yang baru saja merantau dan bekerja di kota, bisa menikah dengan pria seusia ayahku sendiri? Bagaimana mungkin aku menggantikan posisi istri dan ibu dari anak-anaknya yang usianya tak jauh dariku? "Aku tahu ini tiba-tiba, dan aku tidak ingin memaksamu," lanjutnya. "Aku hanya ingin kau mempertimbangkannya. Aku ingin kita menikah dengan sederhana, tidak perlu mewah. Yang aku butuhkan hanyalah seseorang yang bisa mendampingiku, menemani hari-hariku, dan mungkin mengisi kekosongan yang selama ini aku rasakan." Aku tidak bisa menjawabnya saat itu. Segala macam perasaan bercampur aduk di dalam hatiku. Kebingungan, keraguan, dan bahkan sedikit rasa takut. Aku tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan, terutama keputusan yang sebesar ini. "Beri aku waktu untuk berpikir, Pak Harun," kataku dengan suara pelan, masih berusaha menenangkan diri. Pak Harun tersenyum tipis. "Tentu, Nabila. Aku tidak ingin kau merasa tertekan. Ambil waktu yang kau butuhkan. Aku hanya berharap kau bisa melihat ketulusan niatku." Selama beberapa hari setelah perbincangan itu, aku merenung. Setiap kali aku teringat kata-kata Pak Harun, hatiku terasa bergejolak. Apakah ini kesempatan untukku? Sebuah takdir yang membawaku ke jalan yang tak pernah kuduga? Ataukah ini sebuah jebakan yang bisa menghancurkan kehidupanku di masa depan? Ada begitu banyak hal yang harus kupikirkan. Bukan hanya tentang Pak Harun, tapi juga tentang anak-anaknya. Bagaimana mereka akan menerimaku? Ataukah mereka akan membenciku karena menganggapku mengambil posisi ibunya? Setelah berhari-hari merenung dan berdoa, aku akhirnya membuat keputusan. Meski ada banyak ketidakpastian, ketulusan Pak Harun dan keinginan untuk memberikan kedamaian dalam hidupnya membuatku menerima lamarannya. Aku mendatangi Pak Harun di restoran dan dengan suara tenang aku berkata, "Pak Harun, aku menerima lamaran Anda.
Tapi saya ingin pernikahan kita sederhana, dan saya ingin memastikan kita menghormati perasaan anak-anak Anda. Wajah Pak Harun langsung berseri-seri mendengar jawabanku. Tentu saja, Nabila. Kita akan melakukannya dengan cara yang sederhana. Pernikahan kami berlangsung dengan sangat sederhana, hanya dihadiri oleh beberapa kerabat dekat. Namun, apa yang aku takutkan selama ini akhirnya terbukti. Anak-anak Pak Harun, terutama Arif, menolak kehadiranku dengan tegas. Mereka melihatku bukan sebagai pengganti ibu mereka, melainkan sebagai orang luar yang mencoba mengambil tempat yang seharusnya tidak kupegang. Kau hanya gadis yang bekerja di restoran, dan sekarang kau ingin menjadi istri ayahku. Arif menatapku dengan penuh kebencian pada hari pernikahan kami. Suaranya dipenuhi amarah yang sulit ia sembunyikan. Aku tidak akan pernah menerimamu sebagai bagian dari keluarga ini. Nadia dan Nadine, meskipun tidak sekeras Arif, juga menunjukkan sikap dingin dan acuh tak acuh. Mereka jarang berbicara denganku dan lebih sering menghabiskan waktu di kamar mereka atau pergi keluar rumah. Meski begitu, Pak Harun selalu berada di sisiku, memberikan dukungan penuh. Jangan khawatir, Nabila. Anak-anak hanya butuh waktu. Mereka belum sepenuhnya mengerti, tapi aku yakin lambat laun mereka akan menerimamu, katanya sambil menggenggam tanganku erat. Namun, hari-hari setelah pernikahan kami bukanlah hari-hari yang mudah. Aku menghadapi pandangan sinis dari anak-anak Pak Harun setiap hari, dan meskipun Pak Harun berusaha membuatku nyaman, aku tetap merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Aku tahu, perjalanan ini akan panjang dan penuh dengan tantangan. Tetapi aku sudah mengambil keputusan. Kini, aku harus menghadapi apapun yang datang di depan dengan kepala tegak. Setelah resmi menikah dengan Pak Harun, aku pindah ke rumahnya, yang megah dan luas dibandingkan dengan kehidupanku di kampung. Aku mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan baruku sebagai istri dan ibu sambung bagi anak-anak Pak Harun. Namun, seiring berjalannya waktu, kenyataan yang pahit mulai menyusup ke dalam kehidupanku. Setiap kali Pak Harun pergi bekerja, atau sedang bertugas keluar kota, suasana rumah berubah menjadi sangat berbeda. Tidak ada kedamaian atau kasih sayang yang kutemukan, hanya kekecewaan dan kebencian dari anak-anaknya, terutama Arif. Arif, putra sulung Pak Harun, selalu menunjukkan rasa bencinya secara terang-terangan sejak hari pernikahan kami. Baginya, aku bukan hanya seseorang yang tak pantas berada di rumah itu, tetapi juga ancaman bagi kenangan mendiang ibunya, Fatimah. Hari demi hari, dia memperlakukan aku dengan sikap yang dingin dan kasar. Awalnya, aku berpikir bahwa mungkin dia butuh waktu untuk menerima situasi ini, tetapi semakin lama, perlakuannya menjadi semakin buruk. "Hei, kau! Kenapa lantai ini masih kotor?" seru Arif suatu pagi sambil menjatuhkan sapu ke arahku. "Kau pikir kau istri ayahku sekarang, jadi kau bisa bermalas-malasan?" Aku hanya bisa menunduk, menggigit bibir, dan mengambil sapu yang ia lemparkan. Hatiku perih setiap kali mendengar sindiran dan caci makinya. Aku tahu, baginya aku hanyalah seorang pengganti yang tidak layak. Nadia dan Nadine, meski tidak sekejam Arif, juga ikut-ikutan memperlakukanku dengan tidak hormat. Mereka sering menyindirku secara halus, menyebutku tamu yang tidak diundang dalam hidup mereka. Suatu hari, saat aku sedang menyiapkan sarapan, mereka berbisik satu sama lain, tetapi sengaja agar aku mendengar. "Kau lihat? Dia bahkan tidak tahu cara masak makanan yang benar. Lihat saja, sayur sop ini aja asin banget," ujar Nadia sambil melirikku dengan mata penuh hinaan. Nadine tertawa kecil. Bagaimana mungkin seseorang sepertinya bisa menggantikan ibu? Hatiku hancur, tetapi aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya melanjutkan memasak, berharap hari itu cepat berlalu. Namun, setiap hari terasa seperti neraka. Pekerjaan rumah menumpuk dan selalu ada keluhan dari mereka. Lantai yang kurang bersih, baju yang tidak disetrika dengan benar, atau makanan yang dianggap tak enak. Aku diharuskan bekerja dari pagi hingga malam. Seolah-olah aku adalah pembantu di rumah ini,
bukan istri dari pemiliknya. Suatu hari, ketika Pak Harun sedang melakukan perjalanan bisnis ke luar kota, situasi menjadi lebih buruk. Arif tampak sangat marah tanpa alasan yang jelas. Setelah makan malam, dia berdiri di depanku, tatapan matanya penuh amarah yang membara. Tanpa peringatan, dia meraih tanganku dan menarikku menuju kamar tidurku dengan kasar. "Kau tidak pantas berada di sini. Kau hanya pelacur yang mengincar harta ayahku," teriaknya dengan suara keras. Aku mencoba melawan, tetapi kekuatannya jauh melebihi tenagaku. Dengan brutal, dia mengurungku di dalam kamar, mengunci pintunya dari luar. Aku mengetuk pintu, memohon agar dia melepaskanku, tetapi tak ada gunanya. "Arif, tolong, bukakan pintunya." Tangisku memecah keheningan rumah itu. Namun, yang kudengar hanyalah tawa sinis dari luar pintu. Suara Nadia dan Nadine yang ikut menertawakanku. "Kau pantas mendapatkannya. Lihat saja, tidak ada orang yang akan menolongmu," ujar Nadia dengan nada mengejek. Aku duduk di lantai, air mataku mengalir deras. Bagaimana bisa kehidupanku berubah menjadi seperti ini? Apakah ini harga yang harus kubayar untuk cinta? Apakah keputusan untuk menikah dengan Pak Harun benar-benar kesalahan besar? Dalam kegelapan malam itu, hanya tangisan dan doa yang bisa menemani kesepianku. Aku bertanya-tanya apakah aku harus menyerah, meninggalkan semua ini, dan kembali ke kampung halaman. Tapi bagaimana dengan janji yang telah kuberikan pada Pak Harun? Bagaimana dengan ketulusannya yang begitu kuat ketika dia memintaku untuk menjadi istrinya? Malam itu terasa begitu panjang. Aku terkurung dalam kamar seperti tahanan, tidak ada yang peduli dengan perasaanku. Anak-anaknya seolah puas melihatku menderita. Aku semakin menyadari bahwa kehadiranku di rumah ini hanyalah duri dalam kehidupan mereka. Aku hanya berharap, ketika Pak Harun kembali, dia akan mendengar tentang perlakuan anak-anaknya dan membantuku menemukan solusi. Tapi hingga saat itu tiba, aku hanya bisa berharap bahwa ketabahan dan kesabaranku cukup kuat untuk menghadapinya. Sebab, semakin lama aku di sini, semakin aku menyadari bahwa bukan hanya cinta yang diuji, melainkan juga harga diriku sebagai seorang istri dan sebagai manusia. Ini bukan sekadar tentang perbedaan usia atau status sosial. Ini tentang bertahan di tengah badai, menghadapi perlakuan yang kejam, dan menemukan kekuatan di dalam diriku sendiri untuk tetap berdiri di tengah penderitaan. Keesokan harinya setelah malam yang mencekam, ketika aku akhirnya bebas dari kurungan Arif, sesuatu yang tak terduga terjadi. Namun pagi itu, kabar buruk menghantam keluarga kami dengan keras. Telepon berdering dan saat aku mengangkatnya, suara panik dari seorang teman Arif mengabarkan bahwa Arif mengalami kecelakaan parah saat dalam perjalanan pulang dari kampus. Aku terguncang. Meski selama ini dia memperlakukanku dengan sangat buruk, berita tentang kecelakaan ini menusuk hatiku. Pak Harun masih di luar kota, dan aku harus bertindak cepat. Aku bergegas ke rumah sakit, tidak tahu apa yang akan kutemui di sana. Saat tiba, suasana di rumah sakit penuh ketegangan. Aku melihat Nadia dan Nadine yang sudah lebih dulu datang, menangis di ruang tunggu. Dokter menjelaskan bahwa Arif kehilangan banyak darah dan kondisinya kritis. Mereka membutuhkan donor darah segera. Tanpa ragu sedikit pun, aku menawarkan diri. Kami butuh golongan darah yang sesuai, dan kebetulan golongan darah Arif adalah O, kata dokter sambil memandang berkeliling. Darahku O, aku bisa mendonorkan. Jawabku spontan. Meski tubuhku gemetar karena khawatir, aku tahu ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Bagaimanapun juga, Arif adalah bagian dari keluarga yang sekarang aku cintai. Nadia dan Nadine tertegun mendengar tawaranku. Mereka menatapku dengan wajah penuh kebingungan. Mungkin tak percaya bahwa aku, orang yang selama ini mereka perlakukan dengan hina, mau menolong kakak mereka. Tanpa menghiraukan pandangan mereka, aku segera mengikuti prosedur yang diperlukan untuk donor darah. Prosesnya terasa panjang. Tubuhku terasa lemas setelah mendonorkan darah. Tapi aku lega.
Setidaknya aku telah melakukan sesuatu yang bisa menyelamatkan nyawa Arif. Setelah beberapa jam menunggu, dokter akhirnya keluar dari ruang operasi dan mengabarkan bahwa Arif mulai stabil. Proses pemulihannya akan lama, tapi yang paling penting adalah dia selamat. Ketika Pak Harun tiba dari perjalanannya dan mendengar kabar tentang kecelakaan serta tindakan yang kulakukan, dia langsung memelukku dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nabila. Kau telah menyelamatkan nyawa anakku," katanya dengan suara penuh haru. Meskipun aku merasa lega karena Arif selamat, di sudut hatiku ada kekhawatiran. Bagaimana reaksi Arif ketika dia sadar dan mengetahui bahwa aku telah mendonorkan darah untuknya? Apakah dia akan tetap membenciku? Atau kejadian ini akan mengubah sesuatu? Hari demi hari, Arif mulai pulih. Ketika dia akhirnya sadar dan mengetahui bahwa aku yang mendonorkan darah untuknya, sikapnya perlahan berubah. Awalnya dia tidak mengatakan banyak, hanya menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Namun, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam pandangannya. Suatu hari, ketika kami sedang berdua di rumah, dia mendekatiku dan berkata dengan suara rendah, "Nabila, terima kasih." Hanya 2 kata sederhana, tapi itu adalah momen yang besar bagi kami berdua. Kata-kata yang penuh makna, seolah menunjukkan bahwa kebencian yang selama ini dia rasakan mulai luluh. Perlahan, hubungan kami mulai membaik. Arif yang dulunya dingin dan penuh amarah mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya yang lebih lembut. Dia mulai meminta pendapatku tentang hal-hal kecil, seperti tugas-tugas kuliahnya atau bagaimana menyelesaikan masalah di kampus. Itu adalah langkah awal. Namun bagiku, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa hatinya mulai terbuka. Nadia dan Nadine, yang selama ini selalu memandangku dengan cemoohan, juga mulai berubah. Mereka tidak lagi bersikap kasar atau menghinaku. Bahkan, suatu hari Nadine datang ke dapur saat aku sedang memasak dan dengan malu-malu memintaku mengajarinya memasak. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan percakapan yang lebih ringan. Nadia dan Nadine mulai mengajakku bicara dengan nada yang lebih lembut, dan perlahan-lahan aku mulai merasa seperti bagian dari keluarga ini. Aku tidak lagi merasa seperti orang asing di rumah ini. Pak Harun, yang selalu mengamati perubahan ini dari kejauhan, tampak lega dan bahagia. Suatu malam setelah makan malam, dia menarikku ke samping dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan, tapi aku sangat bersyukur. Hubunganmu dengan anak-anak mulai membaik, dan itu lebih dari yang pernah kuharapkan." Aku tersenyum lembut padanya. Ini semua berkat mereka juga. Aku hanya ingin yang terbaik untuk keluarga kita. Dalam hatiku, aku merasa puas. Butuh waktu, perjuangan, dan banyak air mata. Tapi akhirnya aku diterima oleh anak-anak Pak Harun. Hubungan kami mungkin tidak sempurna, tapi setidaknya sekarang ada rasa saling menghormati dan kasih sayang yang mulai tumbuh di antara kami. Arif, Nadia, dan Nadine mulai melihatku bukan sebagai musuh, tapi sebagai bagian dari keluarga yang tulus mencintai mereka dan ayah mereka. Meskipun perjalanan ini berat, akhirnya aku menemukan kehangatan yang selama ini aku rindukan. Kehangatan yang tidak hanya datang dari Pak Harun, tapi juga dari anak-anaknya yang perlahan belajar untuk menerimaku. Kini keluarga kami lebih kuat dari sebelumnya. Arif lulus dari kuliah dengan prestasi gemilang, sementara Nadia dan Nadine mulai merencanakan masa depan mereka. Aku bangga melihat perkembangan mereka, dan meskipun aku bukan ibu kandung mereka, aku merasa ikut berkontribusi dalam keberhasilan mereka. Kami hidup dalam kebahagiaan yang tak terbayangkan. Aku, Nabila, yang dulu hanya seorang gadis desa yang merantau ke kota, kini menjadi istri dari pria yang aku cintai dan ibu bagi 3 anak yang dulu menolak kehadiranku. Perjalanan ini penuh dengan tantangan. Namun akhirnya kami menemukan kebahagiaan bersama. Cinta, kesetiaan, dan ketulusan telah membawa kami sampai di sini.